Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok SM4503 ingin mempresentasikan laporan progres final perancang antarmuka dari aplikasi kami yang bernama Smart Scholar, yaitu aplikasi penyedia informasi dan pendaftaran beasiswa untuk mahasiswa Indonesia. Proyek ini dikerjakan untuk mata kuliah interaksi manusia dan komputer di kelas SM4501. Perkenalkan, saya sendiri, ketua dari proyek ini yaitu Zakia Hakim dengan NIM 13022101135. Dan berikut adalah anggota-anggota saya. Silakan. Saya Noval Maulana Ramdhani dengan NIM 13022210132. Saya Yosua William dengan NIM 13022210126. Saya dengan Satria Barumino dengan NIM 13022100065. Dan selanjutnya kita akan membacakan daftar isi dari proyek kami. Week 3 terdapat proses desain UI step 1 yaitu memahami pengguna. Week 4 proses desain UI step 2 memahami fungsi bisnis. Week 4 proses desain UI step 3 memahami prinsip desain UI. Week 5 proses desain UI step 4 struktur menu navigasi. Week 6 proses desain UI step 6 memilih perangkat interaksi yang tepat. Week 6 step 7 memilih screen based control yang tepat. Week 7 step 8 penulisan teks dan pesan. Week 10 step 10 analisis dan desain internasionalisasi dan aksesibilitas serta desain grafik, icons, image, dan warna. Week 11 proses desain UI step 13 organisasian dan penyusunan layout Windows dan halaman. Dan Week 12 proses desain UI step 14 testing. Pendahuluan pada proyek kami yaitu tema SDG-nya pendidikan berkualitas, yaitu poin 4 dari SDG. Judul permasalahan dari proyek kami adalah kurangnya penyebaran informasi terbaru tentang beasiswa, dunia pendidikan, perkuliahan, dan kuota penerimaan beasiswa untuk kalangan mahasiswa. Target pengguna dalam permasalahan proyek ini yaitu yang pertama calon mahasiswa, mahasiswa baru, dan mahasiswa lama. Dan yang kedua adalah lembaga, yayasan, atau penyelenggara beasiswa. Target pengguna yang pertama adalah user dan target pengguna yang kedua adalah admin. Kita akan lanjut ke week pertama kita yaitu week 3 dalam proyek ini yaitu proses desain UI step 1 memahami pengguna. Saya serahkan bagian ini kepada rekan saya Satrio Agul untuk menjelaskan verifikasi problem internal hingga solusi permasalahan. Masih di mute gue. Proses desain UI step 1 memahami pengguna. Poin pertama, verifikasi problem internal. Pada langkah pertama yaitu verifikasi problem internal, tim kami telah berhasil melakukan analisa dan evaluasi secara internal terhadap permasalahan tanpa melibatkan adanya user ataupun stakeholder yang telah kami bagikan menjadi 3 bagian sebagai berikut. Identifikasi permasalahan. Beasiswa secara umumnya merupakan bentuk bantuan dana untuk keperluan calon mahasiswa atau mahasiswa aktif yang mana dapat dibagi menjadi 2 jenis, yaitu
beasiswa penuh dan beasiswa parsial. Beasiswa dapat diterima oleh seluruh jenjang pendidikan, terutama untuk pendidikan perguruan tinggi atau kuliah. Beasiswa parsial merupakan bantuan dalam bentuk dana yang dikhususkan untuk mencakup keperluan biaya studi selama masa perkuliahan atau studi berlangsung. Beasiswa penuh merupakan bantuan yang tidak hanya mencakup keperluan biaya studi, tapi juga mencakupi seluruh keperluan biaya di luar biaya studi seperti biaya tempat tinggal, kebutuhan sehari-hari, dan lain-lainnya. Beasiswa untuk perguruan terdapat dua jenis, berdasarkan waktu yaitu per semester atau hingga selesai masa studi tergantung jenis beasiswa yang diterima oleh mahasiswa dan juga apakah mahasiswa tersebut masih atau sudah memenuhi persyaratan tertentu. Untuk sumber pendanaan dapat berasal dari dua kemungkinan, yakni dari perusahaan atau yayasan ataupun organisasi swasta atau dari pemerintahan. Pemberian beasiswa parsial maupun penuh dapat diberikan melalui persyaratan dan kriteria tertentu, seperti berprestasi dalam bidang akademik maupun non-akademik, kemampuan finansial keluarga, dan berkebutuhan khusus. Pemberian beasiswa yang fungsi mulanya untuk menunjang proses pendidikan dan peningkatan prestasi akademiknya, disalahgunakan untuk membiayai keperluan di luar pendidikannya dalam bidang akademiknya. Misal untuk membeli baju, sepatu, tas, dan aksesoris lainnya yang di luar keperluan pendidikannya. Bahkan mahasiswa juga menggunakan dana beasiswa untuk membeli telepon seluler untuk keperluan pribadinya. Lalu pemerintahan melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi mengupayakan pemberian beasiswa meningkatkan prestasi akademik bagi mahasiswa yang berprestasi sejak tahun 2012. Istilah beasiswa peningkatan prestasi akademik atau disingkat PPA disesuaikan dengan istilah yang sejalan dengan ketentuan yang ada, yaitu menjadi beasiswa peningkat prestasi akademik. Penggunaan beasiswa tersebut juga harus sesuai dengan syarat yang ada, yaitu persyaratan umum dan persyaratan khusus. Persyaratan umum diantaranya adalah diberikan kepada mahasiswa jenjang S1 atau diploma 4, paling rendah duduk pada semester 2 dan paling tinggi semester 3, dan semester 4. Persyaratan khusus diantaranya adalah untuk beasiswa PPA, calon penerimaan wajib melampirkan fotokopi transkrip nilai dengan indeks prestasi kumulatif paling rendah 3 yang disahkan oleh pimpinan perguruan tinggi sehingga melalui penggunaan yang tepat sasaran dan sesuai syarat penggunaan diharapkan dapat menunjang mahasiswa dalam meningkatkan prestasi hasil belajarnya. Halaman berapa? Oh itu. Yang 1.2 hasil analisa, terdapat beberapa permasalahan yang telah anggota tim kami temukan dari hasil analisa kami. Yang pertama dan umum adalah banyak sekali mahasiswa yang beasiswa merupakan bentuk penghargaan terhadap siswa maupun mahasiswa selama menjalani pendidikan. Lalu, terutama untuk pendidikan perguruan tinggi atau kuliah, bantuan dalam bentuk dana yang dikhususkan untuk mencakup keperluan biaya studi selama masa perkuliahan atau studi berlangsung. Yang 1.3 solusi permasalahannya, dari permasalahan yang sudah kami temukan, analisa dan evaluasi dan yang telah kami deskripsikan melalui hasil identifikasi permasalahan hingga hasil analisa kami telah menemukan solusi yang tepat untuk permasalahan ini, yaitu dengan menghadirkan sebuah proyek dalam bentuk aplikasi yang berbasis mobile. Aplikasi ini nantinya sangat diharapkan dapat memberikan banyak peluang dan kesempatan khususnya di kalangan mahasiswa, baik calon mahasiswa, mahasiswa baru, dan mahasiswa lama agar dipermudah dalam mencari
informasi lengkap dan terbaru seputar beasiswa baik dalam negeri maupun luar negeri. Lalu progres atau perkembangan dari pendaftaran yang sudah dilakukan mahasiswa juga dapat dilihat secara garis besar dari pengisian data lengkap seperti identitas diri, data pendidikan, pengumpulan data berkas yang dibutuhkan, validasi identitas diri, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, kami telah memberikan nama yang cocok dan sesuai dengan fitur-fitur yang telah kami muatkan pada aplikasi kami, yaitu Smart Scholar. Aplikasi ini berbasis mobile, yang mana aplikasi ini dapat sangat mudah diakses melalui smartphone atau ponsel pintar. Lalu yang kedua ada verifikasi problem dengan user. Pada langkah kedua, kami telah berhasil melakukan tahap pengumpulan data yang dibutuhkan dengan menggunakan metode kuesioner. Lalu tahapannya untuk mengumpulkan data-data yang kami butuhkan untuk proyek ini, tim kami telah memutuskan untuk menggunakan metode kuesioner yang berisi pertanyaan-pertanyaan seputar pendidikan dan pastinya beasiswa. Berikut adalah lampiran pertanyaan kuesioner dari tim kami. Salah satu pertanyaannya, apakah pendidikan di Indonesia sudah baik? Berikan alasannya. Lalu yang 2.3, analisis dan evaluasi. Berdasarkan hasil respon dari peserta kuesioner, kami dari calon mahasiswa baru dan mahasiswa lama, kami berhasil mendapat jawaban yang bervariasi dan telah kami simpulkan dan kami jelaskan. Jawaban yang pertama, para peserta berkata sampai saat ini kualitas pendidikan di Indonesia masih belum merata. Mayoritas masyarakat Indonesia hanya lulusan SMP atau sederajat. Dengan demikian, kami perlu tingkatkan lagi kualitas pendidikan di Indonesia, baik dari segi pengajar maupun fasilitas menunjang pembelajaran. Lalu, jawaban yang kedua, para peserta berkata, pemerintah sudah memberikan dukungan bagi mahasiswa, hanya saja tidak dijalankan secara adil dan merata. Jawaban yang ketiga, para peserta berkata, peran pemerintah selain di bidang kurikulum juga dapat membantu mahasiswa dari segi biaya kuliah, seperti menyediakan beasiswa bagi orang yang berprestasi maupun yang berkecukupan. Dan lain sebagainya adalah jawaban-jawaban dari mahasiswa yang kami tanyakan. Selanjutnya ada user persona dari salah satu teman kami. Namanya adalah Siti Amera Layara, umurnya 17 tahun, tinggalnya di Jakarta Pusat. Berikut adalah biografi, motivasi, dan lain sebagainya. Lalu orang kedua ada Erza Fahriza. Beliau adalah mahasiswa yang tinggal di Sukabumi. Berikut adalah ulasannya. Selanjutnya. Selanjutnya ada Nadiem Makarim. Coba zoom sedikit. Nadiem Makarim umurnya sudah 38, sekarang bekerja sebagai Menteri Pendidikan Indonesia. Selanjutnya ada justifikasi persona. Kami telah berhasil membuat sebanyak 3 user persona. Peserta kuesioner atau responden kami telah menjawab kuesioner kami sepenuhnya adalah dari kalangan mahasiswa, yaitu calon mahasiswa, mahasiswa baru, dan mahasiswa lama. Selanjutnya saya serahkan ke Joshua. Yang berikutnya ada week 4, proses desain. Yang pertama itu ada bisnis proses. Pada aplikasi Smart Scholar ini terdapat banyak sekali fitur dan proses yang dapat dilakukan oleh user. Dari user melakukan registrasi hingga login pada aplikasi, user dapat mengakses seluruh fitur yang terdapat dalam aplikasi seperti halaman home, membaca berita seputar pendidikan, beasiswa yang selalu diperbarui setiap saat dengan mengakses halaman berita terlebih dahulu. Lalu melihat semua riwayat pendaftaran beasiswa yang
telah didaftarkan dalam aplikasi ini, serta melihat perkembangan dari pendaftaran beasiswa dengan mengakses halaman riwayat user. User juga dapat merubah foto profil, mengubah baik username, email, nomor ponsel, hingga password di halaman akun. Di halaman yang sama, user dapat melihat informasi tentang kami dan cara menghubungi kami jika terdapat saran dan kritik aplikasi kami melalui fitur FAQ. Selanjutnya, uh, berikut adalah activity diagram dari login. Ada juga regis user, lalu ada untuk login admin, lalu untuk lupa password, forget the password. Berikutnya ada untuk mengakses halaman home, mengakses halaman news, membaca scholarship news, ada juga membaca education news, mengakses halaman scholarship, lalu melihat national scholarship, lalu melihat international scholarship, dan untuk mengakses halaman history, melihat ongoing scholarship registration, melihat complete scholarship registration, dan membaca site menu account, mengubah profile, lalu ada juga untuk melihat about us, ada tampilan activity untuk melihat kontak us, untuk help center, logout akun, dan ini sistem requirement user, yaitu RU1 itu user dapat melakukan login dengan menginputkan NIS, user menginputkan password, user menekan tombol login, dan sebagainya. Lalu R2 juga ada, user lupa password juga, dan user dapat mengakses halaman home. Requirement untuk mengakses halaman news juga ada, dan user dapat membaca berita beasiswa di scholarship. User membaca berita pendidikan ada, dan requirement user melihat beasiswa yang tersedia dalam negeri di national scholarship ada, RU10 dan lain sebagainya. Oke, lanjut. Ini adalah sistem requirement untuk admin, yaitu RA1 itu admin dapat melakukan login. Inputannya admin menekan tombol login sebanyak 10 kali, mengaktifasi halaman login, rahasia admin, admin menginputkan PIN admin menginputkan password, admin menekan tombol login, dan sebagainya. Ini sampai sampai RA17. Requirement admin itu sampai ada 17, dan mental model. Ini berikut adalah tampilan dari mental model user. Melakukan login itu melihat data yang harus didaftarkan saat login, device yang digunakan saat login. Ada email, HP, iPad, nomor handphone, dan lain sebagainya. Untuk mental model admin itu cek data, mengakses data user, ada data diri, nick, dan NISN. Lalu untuk cek history, mengecek history kota pendaftaran beasiswa untuk universitas dan jurusan. Lalu berikutnya saya serahkan kepada Sakia Hakim. Baik,
Selanjutnya adalah task user. Task analisis user di sini menjelaskan tentang bagaimana kerja analisis usernya. Step 1, user melakukan login. Yang kedua, user melihat profil. Selanjutnya, user melakukan pendaftaran beasiswa. User melihat artikel tentang beasiswa. Lalu, user melihat notifikasi untuk mengetahui apakah berhasil mendapat beasiswa. Selanjutnya, user melihat histori terakhir pendaftaran beasiswa. Dan user dapat melakukan logout. Selanjutnya adalah task analis bagi admin. Admin dapat melakukan login pada step pertama. Yang kedua, admin mendapat notifikasi saat ada user yang mendaftarkan beasiswa. Selanjutnya, admin melihat histori kuota beasiswa dan admin dapat melakukan logout. Selanjutnya, kita akan membahas tentang conceptual model. Sedikit kami rangkum. Conceptual model adalah suatu representasi untuk menggambarkan atau menunjukkan tentang cara kerja atau hal-hal yang ada dalam aplikasi kami. Di dalam conceptual model mahasiswa atau calon mahasiswa, terdapat user, task, subtask, konteks, skenario, respon yang diharapkan, letak halaman, elemen visual, keterangan, dan kode model konseptual. Akan saya berikan 2 contoh dari conceptual model kami. Yang pertama adalah untuk mencari beasiswa yang diinginkan bagi user. Tasknya adalah melakukan login atau daftar baru. Subtasknya adalah membuka bagian scholarship. Konteks kode skenario pada user ini yaitu KS01. Letak halaman terdapat pada homepage. Elemen visual adalah title, button, text, text field, dan kolom. Keterangannya adalah digunakan user untuk login saat pertama kali menggunakan aplikasi. Selanjutnya, memilih dan mendaftar beasiswa. Masih di user. Untuk tasknya adalah melakukan pendaftaran beasiswa nasional ataupun internasional. Subtasknya, mengisi formulir dan data yang dibutuhkan. Kode konteks skenario adalah KS02 untuk user ini. Respon yang diharapkan adalah menampilkan hasil dari pendaftaran yang telah berhasil. Letak halaman masih tetap pada homepage. Elemen visual juga sama, title, button, button text, text field, dan kolom. Dan keterangannya adalah digunakan user untuk mengisi data diri yang dibutuhkan saat pendaftaran beasiswa dipilih. Dan kode model konseptual pada MK02. Selanjutnya, kami akan menjelaskan step 3, memahami prinsip desain UI. Kami telah menyediakan style guide di sini. Terdapat color palette, primary maupun secondary. Di sini ada beberapa warnanya. Ada putih, ada ungu bervariasi, ada pun biru keunguan, dan ada kuning, ada merah, dan semua itu karena kami memilih warna itu untuk aplikasi kami, agar aplikasi kami bisa semenarik mungkin. Selanjutnya, terdapat teks. Di sini kami menggunakan teks cabin untuk keseluruhan aplikasi kami, hanya berbeda variasi. Selanjutnya terdapat icons yang kami gunakan dalam keseluruhan aplikasi kami. Di sini terlihat icon-icon yang kami gunakan. Selanjutnya, kami akan menjelaskan tentang step 4, week 5, struktur menu, dan navigasi. Deskripsi singkat platform tentang Smart Scholar. Smart Scholar merupakan platform yang menyediakan pendaftaran mendapat beasiswa di Indonesia, di mana aplikasi ini dapat membantu mahasiswa yang mengalami kesusahan atau kesulitan dalam keuangan untuk memasuki universitas. Dengan hadirnya aplikasi ini bisa untuk meringankan biaya kuliah. Berikut adalah skema navigasi dari aplikasi Smart Scholar. Di sini ada ya, menjelaskan aplikasi Smart Scholar, login, register, home, news page, scholarship, history. Ya, kurang lebih cara kerjanya.
Selanjutnya ada menu sistem. Pada menu sistem aplikasi kami ini memiliki dua aktor, user dan admin. Berikut adalah kurang lebih penjelasan menu setiap aktornya. User terdapat homepage, di sini penjelasannya terdapat 3 section, yaitu header, content, bar navigation. Selanjutnya terdapat scholarship page. Di sini ada pilihan header di headernya, nasional dan internasional. Selanjutnya ada news page. News page di sini ada pilihan edukasi dan scholarship sama di headernya, tinggal pilih. Dan ada history page, ada ongoing dan completed. Di sini ada akun sidebar juga. Terdapat setting, privasi, security, language, about us, contact us, help center, dan logout. Terus ada edit profil, bisa ngedit profil, rubah nama, email, NISN, date of birth, previous high school. Dan di sini terdapat halaman login admin. Di sini login admin, ada homepage admin, history admin, dan notifikasi untuk user yang telah mendaftar. Oke, saya serahkan bagian week 6 kepada Hafid Nauya. Silahkan. Baik, terima kasih Zakia. Pada week 6 ini membahas tentang proses desain UI step 6, memilih perangkat interaksi yang tepat. Definisinya, perangkat interaksi merupakan perangkat yang dipakai dalam berinteraksi antar perangkat-perangkat elektronik lainnya, dan perangkat interaksi mampu memberikan perintah yaitu input maupun menerima informasi yaitu output. Justifikasi perangkat yang digunakan. Aplikasi yang telah kami kembangkan dalam proyek ini merupakan aplikasi berjenis mobile application atau yang platformnya berbasis mobile. Yang mana dalam proyek kami, smartphone atau telepon genggam pintar merupakan perangkat interaksi utama sebagai media atau wadah dari penempatan perangkat lunak perangkat lunaknya sendiri. Alasan kami memilih smartphone sebagai perangkat interaksi utama kami dalam proyek ini karena aplikasi yang kami kembangkan merupakan perangkat lunak yang platformnya berbasis mobile, dan perangkat interaksi utama yang paling tepat untuk menjalankan perangkat lunak kami adalah smartphone. Dan diikuti oleh perangkat-perangkat interaksi yang berperan sebagai perangkat input seperti touchscreen, koneksi jaringan internet berupa Wi-Fi atau seluler data, charger, dan USB kabel data. Lalu perangkat inputnya. User melakukan login. Input device bisa berupa touchscreen, koneksi jaringan internet berupa Wi-Fi atau seluler data, pengisi daya phone, dan kabel data. User melakukan register, sama seperti yang tadi. User mengubah password, sama seperti yang tadi. Dan user mengakses halaman home yang dibutuhkan touchscreen, koneksi jaringan internet, sama seperti yang tadi. User mengakses halaman news, lalu user membaca berita beasiswa di scholarship news. User dapat membaca berita pendidikan di educational news. User mengakses halaman scholarship. 9. User melihat beasiswa yang tersedia dalam negeri di national scholarship. 10. User melihat beasiswa yang tersedia di luar negeri di international scholarship. 11. User mengakses halaman history. 12. User melihat riwayat daftar beasiswa yang sedang didaftarkan di ongoing scholarship registration. 13. User melihat riwayat daftar beasiswa yang sudah didaftarkan di completed scholarship registration. 14. User mengakses halaman site menu account. 15. User mengubah profile di halaman edit profile. 16. User mencari informasi tentang pengembang aplikasi di halaman About Us. 17. User mencari kontak pengembang aplikasi di halaman kontak us. 18. User mencari bantuan di halaman Help Center. 19. User melakukan logout pada akunnya. 20. User menggunakan aplikasi beserta seluruh fitur pada aplikasi. Touchscreen, justifikasi. Touchscreen atau layar sentuh merupakan layar tampilan elektronik yang berperan sebagai perangkat input. Dalam aplikasi kami, layar sentuh adalah perangkat input utama yang bersifat sangat krusial dan membuka akses kepada seluruh fungsi, fitur, dan proses jalannya aplikasi kami.
Wi-Fi, seluler data, justifikasi. Wi-Fi merupakan sebuah teknologi jaringan yang tidak berkabel atau nirkabel dan mampu menghubungkan perangkat keras seperti komputer, ponsel pintar, dan perangkat keras lainnya agar terhubung ke jaringan internet. Seluler data atau dikenal dengan data seluler merupakan informasi yang dikirim ataupun diterima oleh kita melalui jaringan seluler yang sedang terhubung. Kedua teknologi ini adalah teknologi jaringan yang sama-sama dapat menghubungkan ponsel, komputer, dan perangkat keras lainnya pada jaringan internet dalam aplikasi kami. Wi-Fi dan seluler data merupakan salah satu perangkat input yang sangat penting dalam memberikan akses kepada seluruh layanan fungsi, fitur, dan proses jalannya aplikasi kami. Phone charger, justifikasinya. Merupakan sebuah perangkat yang berfungsi untuk mengisi ulang daya baterai di unit ponsel. Kabel data, justifikasinya. Kabel data merupakan sebuah jenis koneksi plug and play standar yang diperuntukkan untuk berbagai jenis perangkat keras. Pada umumnya, USB sendiri biasanya ditujukan pada jenis kabel dan konektor yang umum digunakan untuk saling menghubungkan perangkat keras eksternal kepada suatu komputer. Pada perangkat kami, USB kabel memiliki peran penting sebagai perangkat input yang memberikan user daya baterai yang optimal dengan menyambungkannya bersama charger untuk menjalankan aplikasi kami. Perangkat output user task nomor satunya yaitu user melakukan login input device TFT atau LCD atau OLED, AMOLED, Super AMOLED display. Dua, user melakukan register sama seperti tadi input device-nya, dan tiga, user mengubah password, user mengakses halaman home, user mengakses halaman news, user membaca berita beasiswa di scholarship news, user dapat membaca berita di education news, user mengakses halaman scholarship, user melihat beasiswa yang tersedia dalam negeri di national scholarship, user melihat beasiswa yang tersedia di luar negeri di internasional. Lanjutan yang tadi, user melihat riwayat daftar beasiswa yang sedang didaftarkan di ongoing scholarship registration. User melihat riwayat daftar beasiswa yang sudah didaftarkan di completed scholarship registration. User mengakses halaman side menu accounts. User mengubah profile di halaman edit profile. User mencari informasi tentang pengembang aplikasi di halaman About Us. User mencari kontak pengembang aplikasi di halaman Kontak Us. User mencari bantuan di halaman Help Center. User melakukan logout pada akunnya. User menggunakan aplikasi beserta seluruh fitur pada aplikasi. Terakhir, user menerima notifikasi dari aplikasi. Selanjutnya. Selanjutnya, Zak. Layarnya, Zak. Mungkin saya kembalikan lagi kepada Zak ya. Baik, untuk week 6, step 7, yaitu memilih screen based control yang tepat. Yang pertama, kita di sini memiliki operable buttons and command buttons. User di sini terdapat tabelnya beserta gambar dan keterangannya. Ada contohnya home. Yang pertama yaitu button yang berfungsi kembali ke halaman awal atau menu utama. Selanjutnya ada tombol topi wisuda yang berfungsi untuk melihat beasiswa. Di sini ada nasional, ada internasional. Tombol masing-masing berfungsi untuk mengetahui beasiswa dari dalam negeri maupun luar negeri. Di sini ada back button, yaitu button yang berfungsi untuk kembali ke menu sebelumnya. Ada juga button yang berfungsi untuk melihat kabar terkini, button edukasi dan scholarship masing-masing untuk mengetahui berita edukasi maupun scholarship. Di sini ada button history atau riwayat untuk melihat riwayat pilihan ongoing maupun completed registrations. Di situ selanjutnya ada register, yaitu button yang berfungsi untuk melakukan pendaftaran, ada login untuk melakukan login, retry, login here, have an account, terus ada continue, abort, view, masing-masing memiliki fitur masing-masingnya.
Selanjutnya ada text entry atau read only controls yang mana tidak bisa diinteraksikan. Dibaca sama Agul. Ganti. Selanjutnya saya serahkan kepada Satrio Agul untuk membaca text entry read only controls. Oke, pada yang pertama yaitu pada gambar login, keterangannya sebagai berikut: display atau tampilan ketika user melakukan login. Lalu yang kedua, tampilan registernya. Lalu yang ketiga, display atau tampilan user lupa password. Lalu berikutnya, contoh display saat user meminta kode OTP. Lalu berikutnya, display ketika user masuk ke menu utama, yaitu homepage. Lalu yang berikutnya, tampilan scholarship seperti ini contohnya. Lalu yang itu tampilan scholarship internasional, yang sebelumnya itu nasionalnya. Lalu pada yang ini tampilan news atau berita tentang education. Lalu yang bawahnya ini contoh display halaman news scholarship. Lalu ada contoh displaynya history seperti ini, ongoing dan complete. Lalu ada tampilan yang berisi settingan, privasi, security, terus ada about us, contact us, help center, dan logout. Lalu kalau user ingin logout, bisa terlihat di tampilan di sini. Tinggal mengklik tombol icon logout. Lalu akan muncul tampilan seperti ini, yaitu logout berhasil atau sukses. Lalu ada yang terakhir, display dan atau tampilan ketika user mengirim foto. Lalu justification. Yang poin pertama, operable button. Operable button ini digunakan oleh aplikasi SmartCooler untuk menampilkan fungsi-fungsi yang diinginkan. Dan juga user akan mudah mengerti karena sudah familiar dengan operable button yang digunakan. Lalu yang kedua, poin kedua, text entry atau read only controls, yaitu digunakan oleh aplikasi SmartCooler karena untuk menampilkan fungsi aplikasi yang digunakan. Lalu week ke-7 step 8 penulisan teks dan pesan. 8.1 teks. Penyusunan teks yang baik pada aplikasi yakni bacaannya tidak ambigu dan penyusunan teksnya ditulis dengan baik, secara dramatis dikurangi ambigu, serta tingkatkan pengalaman pengguna. Lalu berikut ialah teks yang kami pakai pada aplikasi. Poin pertama, readability. Readability merupakan kemudahan untuk membaca dan memahami suatu teks atau naskah. Kemudian ini dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti panjang kalimat, pilihan kata, dan tata letak. Seperti ini contohnya. Lalu penggunaan kalimat, kami tidak hanya membuat kata yang diperhatikan, tapi kalimat juga kami perhatikan. Kalimat yang digunakan harus jelas dan familiar agar user tidak kebingungan dalam memakai aplikasi ini. Lalu berikutnya convey system status. Convey system status merupakan cara menyampaikan informasi sistem pada user bertujuan untuk memudahkan user dalam melakukan teks. Seperti informasi, sebagai informasi untuk dengan tujuan ingin mempermudah. Seperti ini contohnya. Lalu ada status yang merupakan suatu pesan, informasi, atau menyampaikan keadaan dari teks yang sedang dilakukan oleh user. Contohnya berikut. Lalu ada peringatan. Peringatan merupakan informasi yang terkait, misal masukkan kode OTP seperti berikut.
Lalu ada pertanyaan, merupakan pertanyaan tanda tanya yang menjadi salah satu aspek penting seperti apakah Anda ingin logout. Lalu ada kritikal. Kritikal adalah merupakan informasi yang dibutuhkan tindakan user agar dapat menjalankan teks yang akan dilakukan oleh user. Seperti lupa password seperti ini akan mengirim kode PIN. Lalu ada UI control. UI control merupakan pemilihan teks sesuai dengan kapabilitas dan batasan dari UI control yang dapat dimudah mengerti oleh user. Seperti ini. Lalu ada user text. User text merupakan penggunaan teks yang mempermudah user agar mudah dipahami. Lalu ada eksplorasi. Lalu font. Font yang kami gunakan yaitu Cabin dengan menggunakan bold, regular time. Font tersebut digunakan karena font tersebut cukup simpel dan jelas dalam penulisannya, sehingga dapat memudahkan user dalam membaca teks pada aplikasi. Yang tahap berikutnya saya serahkan kepada teman saya yaitu Noval Ramdhani. Untuk selanjutnya step 9. Step 9 ada feedback, guidance, dan assistance. Yang pertama feedback, lalu ada guidance assistance. Berikut adalah tampilannya. Pada saat login pada aplikasi, seorang user akan mendapatkan peringatan please fill in your NISN jika seorang user pasien menginputkan nomor yang tidak terdaftar pada sistem aplikasinya. Lalu selanjutnya, user akan mendapatkan kode OTP pada saat setelah login, maka seorang user akan mendapatkan kode OTP pada aplikasi. Seorang user akan mendapatkan peringatan incorrect OTP PIN jika seorang user menginputkan nomor yang tidak sesuai yang telah diberikan. Lalu ada week 10, step 10, analisis dan desain internasionalisasi dan fleksibilitas serta desain grafik, icons, image, dan warna. Yang pertama, pertimbangan internasional. Pada aplikasi dan web Smart Scholar, ini diterapkan internasionalisasi walaupun hanya ditujukan untuk pelajar yang kekurangan biaya. Lalu yang kedua ada individualisme. Dalam aplikasi ini menerapkan sistem kolektivitisme di mana terdapat penyesuaian terhadap penggunaan bahasa dalam aplikasi tersebut. Lalu yang ketiga ada masculinity. Dalam aplikasi ini menerapkan sistem femininity, terdapat penyesuaian di mana semua pengguna seluruh Indonesia dapat kompetitif dalam menggunakan seluruh fitur dan tetap kooperatif. Lalu ada uncertainty avoidance. Di Indonesia, uncertainty avoidance-nya terbilang rendah, di mana terdapat banyak resiko dan ketidakpastian. Lalu ada lokalisasi. Pada aplikasi Smart Scholar diterapkan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris karena aplikasi ini digunakan oleh pelajar Indonesia dan pelajar asing. Lalu yang keenam ada aksesibilitas. Aksesibilitas yang ada pada aplikasi kami ialah dapat merubah ukuran font, di mana orang memiliki keterbatasan penglihatan dapat mengubah ukuran font sesuai dengan yang diinginkan. Yang ketujuh ada icon dan graphics. Dalam mengimplementasikan pada aplikasi kami menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris yang simpel, yang tidak terdapat singkatan atau slang yang tidak jelas. Lalu yang kedelapan ada pemasalahan warna. Pemakaian gambar atau simbol pada aplikasi kami secara keseluruhan dapat dilihat telah memenuhi aturan internasionalisasi, di mana pada gambar yang digunakan tidak mengundang sara dan menyajikan fungsi yang dimaksud. Yang kesembilan ada pemilihan warna. Pemakaian gambar atau simbol pada aplikasi Smart Scholar secara keseluruhan dapat dilihat secara telah memenuhi aturan internasionalisasi di mana pemilihan warna digunakan pada aplikasi ini telah memenuhi aturan dan membantu memberitahukan pengguna yang tuju dan tidak menggunakan syarat. Lalu yang week 11, proses desain UI, step 13, pengorganisasian dan penyusunan layout Windows dan halaman.
Yang pertama ada hierarki informasi, ada tampilan login page-nya, lalu ada tampilan home page, yang kedua ada keterkaitan komponen dan desain ke bawahnya. Ketika atas ada sidebar, selanjutnya tujuan dari sidebar belum bisa. Tujuan dari sidebar untuk memudahkan user dalam menjalankan aplikasi dan juga membutuhkan untuk beberapa bagian. Contohnya adalah edit profile, setting, dan lain-lain. Lalu selanjutnya, ini merupakan bagian dari edit profile. Task dari edit profile ini bertujuan untuk mengganti informasi dari user itu sendiri. Dalam menu ini, user dapat mengganti nama lengkap, email, NNSN, tanggal lahir, dan SMA asal. Lalu ada Gestalt Principle. Yang pertama ada Proximity. Berikut ada laman beasiswa. Bagian ini adalah pengelompokan yang memiliki bentuk, ciri khas, dan tujuan yang sama. Lalu yang kedua ada similarity atau kesamaannya. Kesamaannya kita ada contoh dari laman berita. Yang pertama pada laman berita terdapat dua bagian yang memiliki kemiripan. Yang pertama bagian education dan scholarship. Keduanya berfungsi untuk mencari perbedaan dalam jenis beritanya. Untuk bagian edukasi, beritanya seputar pendidikan, sedangkan bagian scholarship, beritanya seputar beasiswa. Yang ketiga ada continuity, berikut ada bagian dari navigasi barnya. Pada bagian indikator yang berwarna biru toska menunjukkan menu yang sedang digunakan atau dijalankan. Tujuannya agar user mengetahui sedang dalam menu apa. Selanjutnya ada closure ke bawahnya. Untuk closure, pada history page terdapat ikon berupa persentase yang bertujuan untuk mengetahui sejauh mana user telah mengisi pendaftaran beasiswa. Lalu yang selanjutnya ada ikon pada button history terlihat seperti putaran jam untuk menggambarkan isi atau riwayat user dalam mendaftar beasiswa pada waktu-waktu sebelumnya. Selanjutnya ada week 12, saya serahkan ke Yosua. Untuk week 12 yaitu proses desain UI 14 testing. Introduction, tim kami memberikan nama yang cocok sesuai dengan fitur yang telah kami muatkan pada aplikasi kami yaitu Smart Scholar. Aplikasi ini berbasis mobile yang dimana aplikasi ini dapat dengan mudah diakses melalui smartphone atau ponsel pintar. Yaitu ada executive summary. Adapun tujuan usability test yang dilakukan kelompok kami agar tim kami dapat mengetahui seberapa mudah user menggunakan aplikasi kami. Lalu ada model bisnis, yaitu Smart Schooler ini nantinya sangat diharapkan dapat memberikan banyak peluang dan kesempatan khususnya di kalangan mahasiswa, baik calon mahasiswa, mahasiswa baru, dan mahasiswa lama, agar mereka dipermudah mencari informasi yang lengkap dan terbaru seputar beasiswa, baik dalam negeri maupun luar negeri. Target pengguna laki-laki atau wanita, calon mahasiswa, mahasiswa baru, mahasiswa lama. Lalu, Baik, sekian dari presentasi laporan progres kami untuk proyek Smart Scholar. Jika ada kesalahan dalam presentasi, baik dalam presentasi maupun dalam proyek ini, mohon dimaafkan. Terima kasih atas seluruh perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.